Inilah podcast Indonesia, inspirasi pendidikan untuk semua. Stay curious and keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Indonesia. Kali ini kita akan berbincang membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap demokrasi. Ini di tengah Pilkada 2024 gitu ya. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, dan itu kita ketahui semua gitu ya. Nah, di mana keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas dengan tetap menghormati hak-hak minoritas. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sejak reformasi 1998 telah mengalami berbagai dinamika dalam implementasi demokrasi. Nah, kesadaran masyarakat terhadap demokrasi memainkan peran penting dalam keberlanjutan dan kualitas demokrasi itu sendiri. Sejak masa reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan. Salah satu langkah besar adalah penghapusan rezim otoriter dan pemberlakuan pemilihan umum langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif. Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan semakin terlibatnya masyarakat dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan politik. Namun, perkembangan ini tidak sepenuhnya linier, meski kebebasan berekspresi dan partisipasi politik semakin meningkat. Tantangan-tantangan besar juga muncul seperti politik uang, manipulasi suara, dan rendahnya literasi politik sebagian masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap demokrasi memiliki variasi yang cukup luas terhadap memiliki variasi yang cukup luas gitu ya. Tergantung pada faktor pendidikan, akses informasi, serta lingkungan sosial gitu ya. Nah, di wilayah perkotaan contohnya, dengan akses yang lebih luas terhadap informasi melalui media massa dan digital, tingkat kesadaran politik cenderung lebih tinggi. Masyarakat perkotaan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik melalui pemilu, demonstrasi, atau diskusi publik di media sosial. Namun, di beberapa wilayah pedesaan atau terpencil, kesadaran masyarakat terhadap demokrasi seringkali masih rendah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap informasi yang memadai, rendahnya tingkat pendidikan politik, serta budaya patronase yang masih kuat. Di daerah-daerah ini, politik uang dan keterlibatan tokoh-tokoh lokal yang kuat seperti kepala desa atau tokoh adat seringkali menjadi penentu pilihan politik masyarakat. Nah, yang otomatis gitu ya, ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia. Yang pertama ya tadi politik uang dan korupsi. Politik uang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi di Indonesia. Banyak pemilih yang belum memahami bahwa suara mereka memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada imbalan materi sesaat. Praktek politik uang menggerus kualitas demokrasi dan mengaburkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi kandidat. Kemudian literasi politik rendah. Ini disebabkan karena kurangnya pendidikan politik formal di sekolah dan rendahnya literasi politik di masyarakat. Membuat banyak orang tidak memahami
hak-hak mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Hal ini menyebabkan pemilih cenderung mengikuti arahan dari tokoh-tokoh tertentu tanpa mempertimbangkan substansi kebijakan atau rekam jejak calon yang dipilih. Yang ketiga, polarisasi dan hoax. Era digital membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi. Namun di sisi lain juga membawa ancaman baru bagi demokrasi seperti polarisasi politik dan penyebaran hoax. Banyak masyarakat yang terjebak dalam berita palsu dan misinformasi yang memicu perpecahan sehingga menghambat proses demokrasi yang sehat dan rasional. Untuk itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, gitu ya, ini diperlukan berbagai langkah konkret yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, salah satunya pendidikan politik formal, gitu ya, memperkuat kurikulum pendidikan di sekolah dengan memasukkan materi-materi terkait demokrasi, kemudian hak asasi, ya, hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Hal ini penting agar sejak dini generasi muda memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka dalam sistem demokrasi. Yang kedua, media yang kredibel. Media massa dan media sosial memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi politik. Masyarakat perlu didorong untuk mengakses sumber informasi yang kredibel dan perlu ada regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran hoax dan disinformasi, khususnya menjelang pemilu. Yang ketiga, partisipasi masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok-kelompok advokasi dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi. Kegiatan seperti diskusi publik, debat politik, hingga sosialisasi pemilu dapat membantu masyarakat lebih memahami peran mereka dalam demokrasi. Ya. Dan yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses politik. Jika masyarakat melihat bahwa pemerintah bersikap terbuka dan jujur, tingkat kepercayaan dan partisipasi mereka dalam demokrasi juga akan meningkat. Mungkin itu ya, jadi kesadaran masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, ya, masih jadi PR. Demokrasi yang ideal hanya dapat terwujud jika setiap individu sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, pendidikan politik yang baik, ya, partisipasi aktif masyarakat serta media yang bertanggung jawab adalah kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, harapan akan demokrasi yang lebih matang tetap ada jika semua elemen bersinergi demi terciptanya masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan berdaya dalam proses politik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas simakannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.